Masih ingatkah kita dengan kisah epik Pirates of Caribbean? Film yang menceritakan petualangan kapten kapal pembajak yang bernama Jack Sparrow dari benua Amerika. Ternyata, cerita bajak laut tidak hanya ada di Eropa, tapi di negeri ginseng yang penuh dengan pesona kecantikan juga punya cerita bajak laut versi mereka sendiri. Bajak laut yang satu ini jauh dari gambaran Jack Sparrow atau bajak laut lain yang garang, bengis, dan menakutkan. Bajak laut ini berpenampilan menarik, tomboy, kocak, tapi tidak mengurangi sifat kejam sebagai ciri khas bajak laut. Film ini menceritakan pengalaman Hairang, seorang bajak laut wanita yang menjadi satu-satunya wanita yang ada di kapal bajak laut. Di tengah laut, dia menyelamatkan kawanan bandit yang dipimpin oleh Muci, yang dibuang oleh pasukan kerajaan ke tengah laut. Suatu ketika, Hairang dan Muci menemukan petunjuk lokasi harta karun peninggalan kerajaan Gorion berupa emas dan perak yang berlimpah. Bagaimana petualangan mereka? Siapkan snack dan minuman soda. Layar sinema segera dimulai. Film diawali dengan adegan beberapa orang bandit yang dibuang ke tengah laut oleh pengawal kerajaan. Para bandit ini dipimpin oleh Muci. Ketika Muci kehilangan harapan hidup, dia melihat ada bidadari yang mendatanginya. Mungkin ajalnya sudah dekat, pikir Muci. Hari itu Muci diselamatkan oleh Hairang, seorang bajak laut wanita yang dianggap bidadari oleh Muci. Karena memiliki profesi yang sama, Muci akhirnya bergabung dengan Hairang menjadi bajak laut. Tapi Hairang tidak sepenuhnya percaya pada kemampuan Muci yang bermulut besar. Suatu ketika mereka melihat kapal Jepang. Mereka sangat bersemangat karena sudah lama tidak mendapatkan kapal rampokan. Di sini Muci memperlihatkan keahliannya di depan bidadari pemimpin bajak laut, Hairang. Sayangnya, kapal yang dirampok bukan kapal dagang, tapi kapal nelayan miskin dan tidak ada yang bisa dijarah. Tapi ternyata itu hanya tipuan, karena awak kapal membocorkan tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu mencari harta karun peninggalan kerajaan Gorion. Mengetahui hal ini, para bajak laut menjadi gembira. Setelah mengambil peta petunjuk harta karun, Muci mengajak Hairang untuk menemukan harta karun. Awalnya Hairang menolak karena dia hanya mengincar kapal yang membawa daging ayam. Tapi setelah melihat anak buahnya yang bersemangat, akhirnya Hairang setuju untuk menemukan harta karun tersebut. Dan petualangan pun dimulai. Mereka tiba di sebuah pulau terpencil. Muci menyombongkan dirinya sebagai bandit penguasa daratan. Tapi ternyata Muci dan kelompoknya harus babak belur dikejar kawanan sapi yang lepas. Karena ada dua pemimpin, Hairang dan Muci, para bajak laut terpecah menjadi dua. Awalnya anak buah Muci mengikutinya. Tapi setelah Hairang memberikan pilihan bebas bagi anak buah Muci, sebagian besar mereka mengikuti Hairang dan meninggalkan Muci sendirian. Kecuali satu orang, yaitu Makyi. Meskipun tampaknya dia loyal kepada Muci, tapi ternyata dia punya ambisinya sendiri yang masih dirahasiakan. Malam hari ketika para perompak selesai berpesta, tiba-tiba seorang awak berteriak, "Peta harta karun hilang!" Petunjuk hilangnya peta harta karun mengarah pada Muci yang diasingkan di pulau bersama Makyi. Hairang yang marah segera mencari Muci menggunakan petunjuk yang ditinggalkan dengan sengaja. Sadar kalau banyak jebakan yang sudah disiapkan Muci, Hairang tetap nekat menemui Muci untuk merebut kembali peta harta karun dari tangannya. Setelah berhasil menemukan Muci, ternyata peta yang dicari dibawa kabur oleh Makyi. Malam itu, ketika Muci berhasil mencuri peta harta karun dari tangan Hairang, Makyi berhasil menipu Muci dan membawa lari peta harta karun yang sudah dicuri Muci. Muci baru sadar kalau Makyi kabur dengan membawa harta karun setelah Makyi tidak datang ke tempat yang sudah disepakati untuk bertemu. Ternyata Makyi datang kepada pejabat Gorion dan Haigem, putri terakhir kerajaan Goryeo yang ingin merebut kembali tahta kerajaan dari penguasa yang baru. Mereka bersedia membayar peta harta karun dengan harga yang sangat mahal. Tapi belum sampai terjadi transaksi, tiba-tiba Muci datang bersama Hairang untuk mengambil kembali peta harta karun yang dibawa kabur oleh Makyi.
Akhirnya, Putri Goryeo, Maki, dan Muci mendapat hukuman dari Haerang. Mereka boleh menumpang di kapal barang dengan syarat harus bekerja paksa sebagai budak di kapal Haerang. Sementara itu, Haerang bersama anak buahnya berusaha memecahkan kode rahasia yang ada pada peta. Tapi sayang, kode rahasia itu hanya bisa dibaca oleh petinggi militer kerajaan Goryeo atau bandit desertir dari kerajaan Goryeo, yaitu Muci. Muci mengatakan bahwa petunjuk lokasi harta karun ada di gua bawah laut terpencil dan hanya dapat dicapai melalui pusaran air sungai bawah laut. Anak buah Haerang merasa kecewa karena tempat itu sangat berbahaya. Tapi di bawah paksaan Haerang, akhirnya mereka berangkat menuju gua bawah laut tersebut. Sementara di tempat lain, seorang jenderal Goryeo juga mendapatkan informasi lokasi petunjuk harta karun peninggalan Raja Goryeo yang terakhir. Melalui jalan yang berbeda, jenderal bersama pasukan tempurnya menuju tempat yang sama dengan tujuan Haerang. Haerang bersama anak buahnya, termasuk Muci, berenang menuju gua bawah laut melalui pusaran air sungai bawah laut. Mereka berjalan di sepanjang gua untuk mencari petunjuk. Maki melihat bendera goblin dan menemukan petunjuk baru lokasi harta karun terakhir kerajaan Goryeo. Ketika mereka baru saja menemukan petunjuk, tiba-tiba pasukan militer kerajaan Goryeo yang sekarang menjadi pemberontak datang dan mendinamit gua tersebut hingga hancur. Pasukan militer menerobos masuk dan berusaha merebut harta karun dari tangan Haerang. Para bajak laut berhasil kabur dengan membawa harta seadanya. Pasukan militer memeriksa kekacauan yang ditinggalkan oleh para bajak laut. Akhirnya mereka menemukan bendera goblin dan menemukan tulisan rahasia yang terdapat pada bendera goblin. Segera pasukan tersebut menyiapkan kapal terbaik mereka untuk menuju lokasi harta karun. Sementara itu, Haerang dan Muci tertinggal karena menyelamatkan anak buahnya terlebih dahulu. Ketika Haerang hampir kehabisan napas di dalam air, Muci berbagi udara dengan Haerang untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka berdua diselamatkan oleh ikan paus dan dilemparkan kembali ke permukaan air melalui semburan air dari punggung ikan paus. Di kapal, para bajak laut kecewa karena mereka kehilangan petunjuk lokasi harta karun. Tapi putri terakhir Goryeo berkata kalau dia sempat melihat Maki membaca sesuatu di bendera goblin. Dia tahu kalau petunjuknya ada di bendera goblin. Akhirnya Maki mau mengatakan lokasi harta karun setelah dipaksa oleh seluruh awak kapal. Lokasi harta karun ada di Pulau Petir. Para awak kapal tidak percaya karena mereka menganggap bahwa Pulau Petir adalah lokasi hayalan karena tidak pernah ada pelaut yang benar-benar sampai di tempat itu dan pulang dengan selamat. Tapi Maki mengatakan bahwa dia pernah mendekati Pulau Petir ketika masih muda. Maki mau mengantar mereka menuju Pulau Petir dengan syarat Maki menjadi kapten kapal sampai harta tersebut ditemukan. Haerang menyetujui persyaratan tersebut dan menyerahkan kepemimpinan kapal kepada Maki demi mendapatkan harta karun peninggalan kerajaan Goryeo. Akhirnya Maki berhasil menjadi kapten. Dia terharu dan menangis, sementara Muci dan Haerang menjadi juru masak di dapur. Para awak kapal langsung muntah begitu makan masakan Haerang. Sementara itu, Maki sebagai kapten kapal yang baru banyak berbuat kesalahan dan tentu saja diprotes oleh anak buahnya. Ketika mereka mulai mendekati lautan di Pulau Petir, petir mulai menyambar ke kapal dan menimbulkan kebakaran di dalam kapal. Para awak kapal mulai panik, mereka menunggu perintah dari Maki, sang kapten baru. Tapi Maki malah bersembunyi ketakutan, lari dari sambaran petir. Ketika Maki hampir terjatuh ke dalam laut, Muci menyelamatkannya. Akhirnya Haerang sebagai kapten kapal asli harus turun tangan menyelesaikan kekacauan yang dibuat oleh Maki. Selang beberapa saat, badai petir pun reda. Mereka semua bergembira melihat cahaya matahari di atas Pulau Petir. Sementara itu, pasukan militer Goryeo juga berhasil sampai dan mendarat di Pulau Petir. Dan pertarungan untuk mendapatkan harta karun pun dimulai. Di Pulau Petir, para bajak laut tidak puas dengan kepemimpinan Maki. Perintah dari Maki hanya membuat anak buahnya semakin kesal. Akhirnya, anak buahnya bersepakat untuk mengubur Maki di pulau itu. Maki yang mengetahui hal itu langsung lari menyelamatkan diri. Namun anak buahnya melihat dan segera mengejar Maki. Terjadilah kejar-mengejar antara para bajak laut dengan Maki.
Ketika Maki sedang bersembunyi, tiba-tiba datang seekor burung pinguin dengan membawa batangan emas di paruhnya. Maki dan para bajak laut yang awalnya tidak percaya adanya harta karun di Pulau Petir kembali bersemangat mencari emas. Dia memanggil anak buahnya untuk mengikuti burung pinguin ke tempat penyimpanan emas. Sementara di tempat lain, Muci dan Hairang melihat keanehan alam di puncak petir. Muci ingin mengetahui rahasia apa yang tersembunyi di atas puncak petir. Hairang mendekati Muci dan memberikan bekal makanan buatan tangannya khusus untuk Muci. Dengan bersemangat, Muci mendaki menuju puncak petir. Di puncak petir, Muci melihat desa mati yang sudah tidak memiliki penduduk. Semuanya kosong dan mengerikan. Tampak petir selalu menyambar ke tempat yang sama, yaitu di altar petir yang terdapat 12 tombak dalam susunan melingkar. Pada saat yang sama, pasukan elit militer Goryeo juga sampai pada altar petir dari arah yang berlawanan. Muci yang tidak ingin mati sia-sia bersembunyi di reruntuhan rumah untuk menghindari serangan mendadak dari pasukan elit militer. Jenderal pasukan elit militer memerintahkan untuk mencabut tombak dan mengambil harta karun yang tertanam di bawah tombak. Para pasukan elit langsung naik ke altar petir. Beberapa dari mereka tumbang tersambar petir. Pasukan yang lain berusaha untuk mencabut tombak, tapi mereka juga tumbang karena ternyata di bawah altar petir dipasang jebakan maut untuk menjaga harta karun dari jarahan para perampok. Akhirnya setelah sang jenderal turun tangan, salah satu tombak bisa dicabut, tapi mereka hanya menemukan potongan teka-teki petunjuk yang lain. Muci keluar dari persembunyiannya untuk mencuri petunjuk terakhir harta karun kerajaan Goryeo. Pada saat yang sama, anak buah Muci membantu melawan pasukan elit militer kerajaan Goryeo. Muci yang melihat anak buahnya kewalahan berusaha melawan jenderal pasukan yang menjadi musuh lamanya. Ketika terjadi pertarungan, topeng kayu yang menjadi petunjuk terakhir terjatuh ke laut. Di atas bukit, para bajak laut di bawah pimpinan Hairang melihat kapalnya diserang pasukan elit Goryeo. Hairang mengajak anak buahnya untuk melawan dan merebut kapal kerajaan pasukan elit yang lebih kuat. Mereka bertempur mati-matian merebut kapal kerajaan. Karena Hairang kalah jumlah, mereka melarikan diri. Tapi Haigum, putri terakhir kerajaan Goryeo, tertinggal. Akhirnya mereka terpaksa kembali untuk menyelamatkan putri Haigum. Di pantai, Maki yang sudah ditinggal anak buah Hairang masih penasaran dengan pinguin. Dia mengikuti pinguin sampai ke laut bebas. Sesampainya di sana, ternyata topeng kayu yang diperebutkan antara Muci dengan Jenderal Goryeo jatuh ke kepala Maki. Maki langsung menuju gua tempat lokasi harta karun seperti yang ditunjukkan oleh topeng kayu. Ternyata harta karun tersebut berada di sebuah kapal kerajaan. Tapi sayangnya harta karun tersebut dikuasai oleh sekumpulan pinguin. Setelah melalui negosiasi yang sulit dengan para pinguin, Maki akhirnya menguasai kapal yang penuh dengan harta karun. Saat itu, Hairang dan anak buahnya sudah hampir kalah. Tapi untunglah Maki datang dengan membawa kapal yang penuh dengan harta karun. Segera anak buah Hairang melompat ke kapal kerajaan yang dibawa oleh Maki. Hairang melihat kapal militer akan menghancurkan kapal yang dikuasai bajak laut dengan meriam. Dia langsung membalikan moncong meriam ke arah kapal militer yang membuat kapal itu meledak. Hairang berhasil selamat, tapi masalah belum selesai. Tiba-tiba terjadi guntur api di tengah laut dan menyebabkan pusaran air laut yang sangat besar. Mereka harus menghadapi pusaran air laut yang mampu menelan kapal. Hairang sebagai kapten memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan layar, sementara dia memegang kemudi kapal agar tidak tenggelam menghadapi ombak yang sangat besar. Dengan pengalaman Hairang dan kerjasama anak buahnya, akhirnya mereka semua selamat. Di altar petir, Muci berhasil mengalahkan musuhnya yang tumbang setelah tersambar petir. Akhirnya Muci dan Hairang bertualang bersama di kapal yang baru menjelajahi lautan luas di negeri Joseon yang baru berdiri. Film ini bergenre action komedi yang bercerita tentang loyalitas dan kerja keras serta kerjasama para bajak laut dalam menghadapi petualangan yang berbahaya. Pesan moral dari film ini adalah, di kehidupan nyata, jika kita tidak bisa memilih berada di kapal yang mana,
kita bisa memilih untuk bekerja sama menyelamatkan kapal yang kita tumpangi sampai badai berakhir.